Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bulan suci Ramadan akan tiba, selalu ada saja berita mengenai duhon. Bahkan di sebuah akun TikTok yang penontonnya sudah mencapai 200.000 lebih, tertulis sebuah judul, apakah bulan Ramadan 2025 ada asap duhon? Bahkan ditulis di sana, bersiap-siaplah kabut duhon akan muncul pada tahun 2025. Berita ini sangat menyesatkan sekali, karena ini bisa mempengaruhi banyak orang. Tetapi kenapa masih banyak yang percaya dan mau menonton berita seperti ini? Duhon 15 Ramadan adalah isu yang sempat viral terkait dugaan munculnya kabut tebal di Mekah pada tahun 15 Ramadan 1441 Hijriah atau 8 Mei 2020. Isu ini dikaitkan dengan tabrakan meteor dengan bumi, namun isu ini dipastikan hoax. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyatakan bahwa tidak ada asteroid yang menabrak bumi pada tanggal 8 Mei 2020. Para ulama memastikan bahwa duhon pada 15 Ramadan adalah kabar palsu. Ustadz Syafiq Rija Basalamah mengingatkan agar tidak mudah menyebarkan hadis palsu atau hadis doib tanpa memberikan penjelasan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa duhon adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Ayat yang berkaitan dengan duhon adalah Quran Surat Ad-Duhon ayat 10 hingga 11 yang berbunyi, maka tunggulah hari ketika langit membawa duhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mengenal duhon kabut akhir zaman yang akan muncul jelang hari kiamat. Salah satu tanda kiamat yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah munculnya duhon. Duhon dalam bahasa Arab berarti asap, ada pula yang mengartikannya sebagai kabut. Secara bahasa, duhon bermakna asap. Lantas, duhon yang bagaimana yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap meteor seperti kata seorang penceramah akhir zaman? Atau asap gunung meletus? Atau asap yang bagaimana? Ada perbedaan pendapat ulama tentang duhon yang dimaksud. Pendapat pertama, duhon yaitu kabut yang menimpa kaum Quraisy, yaitu kabut yang terjadi saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan. Karena doa Rasulullah SAW disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat ke langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut akibat lapar yang sangat. Pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh sejumlah ulama. Tafsir Ibnu Katsir dinilai kuat oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud tentang ini. Ketika seorang dari Kindah berbicara tentang duhon, nanti di hari kiamat akan muncul duhon yang akan menulikan pendengaran orang-orang munafik dan membutakan mata mereka. Mendengar ucapan ini, sahabat Ibnu Mas'ud marah. Siapa yang tahu ilmunya silakan bicara. Namun siapa tidak tahu maka katakan saja Allahu alam. Allah yang lebih tahu. Karena Allah pernah berfirman kepada nabinya, yang artinya
Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya atau dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Quran Surat Shad ayat 86. Dahulu orang-orang Quraisy lambat menerima Islam. Lantas Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan untuk mereka. Ya Allah, tolonglah aku atas perlawanan mereka dengan masa peceklik yang pernah menimpa Nabi Yusuf. Akibat doa ini, mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan selama 1 tahun, sampai membinasakan mereka. Mereka sampai memakan bangkai dan tulang belulang. Orang-orang ketika itu memandangi langit seperti kabut. Kesimpulannya, menurut pendapat ini, dukhon adalah asap berupa hayalan di pandangan mata saja, bukan asap yang nyata. Pendapat yang kedua, dukhon adalah asap tanda kiamat yang akan muncul mendekati kiamat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas dan sebagian sahabat dan tabi'in. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, suatu hari aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi. Dia berkata, aku tidak tidur tadi malam hingga subuh. Aku bertanya, mengapa? Beliau bercerita, bintang berekor telah terbit. Aku khawatir dukhon telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Katsir menerangkan status riwayat di atas sebagai riwayat yang sahih. Ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas, tintanya umat. Penerjemah Al-Quran, pendapat ini juga disepakati oleh sejumlah sahabat dan tabi'in, didukung oleh hadis-hadis sahih maupun hasan dan lainnya. Tafsir Ibnu Katsir. Pendapat yang lebih kuat tentang dukhon. Pendapat yang rojih wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Dukhon adalah asap yang akan muncul sebelum tiba hari kiamat sebagai tanda kiamat besar. Alasannya adalah berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala yang artinya, kabut itu meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 11. Allah menggambarkan dalam ayat ini, kabut tersebut akan meliputi seluruh manusia. Jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak disebut meliputi seluruh manusia, karena hanya menimpa sekelompok orang saja. Sebagaimana keterangan dari Imam Ibnu Katsir, kabut itu meliputi manusia, maksudnya meliputi seluruh mereka dan menimpa manusia pada umumnya. Kalau seandainya yang dimaksud dukhon itu hanyalah asap hayalan yang menimpa kaum musyrikin penduduk Mekah saja, maka tentu tidak akan disebut meliputi manusia. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, Nabi menyebut dukhon sebagai tanda hari kiamat besar. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon atau asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mereka bangkitkan. Hadis riwayat Muslim. Menunjukkan kemunculan dukhon terjadi saat mendekati kiamat. Yang ketiga, dalam Al-Quran diterangkan bahwa asap tersebut berupa asap yang nyata, bukan sekedar hayalan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya,
maka tunggulah pada hari-hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh hadis serta ayat yang dibaca oleh Nabi di atas bahwa tanda kiamat berupa dukhan masih ditunggu. Ini menunjukkan tanda ini belum tiba di saat Nabi bersabda ini. Lebih-lebih lagi kisah ini terjadi setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa pendapat pertama di atas kurang tepat. Diterangkan dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah, adapun penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah pendapat beliau, dan hadis Nabi lebih berhak didahulukan daripada pendapat sahabat. Al-Aqaid As-Salafiyah bin Adilatiha An-Naqliyah wal Aqliyah. Demikianlah pemirsa informasi yang kami sampaikan berkenaan dengan dukhan yang selalu saja beritanya muncul setiap Ramadan tiba. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan untuk disebarkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.